Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi biologi untuk UTBK SBMPTN. Nah, bab apa yang akan kita bahas? Yang bakal kita bahas yaitu ada bab tentang sel. Nah, ada apa saja sih di bab sel ini? Di bab sel ini kita akan bahas 4 subbab. Yang pertama itu ada pengertian sel, kemudian ada struktur sel, lalu ada mekanisme transportasi sel, dan yang terakhir ada pembelahan sel. Oke, kita langsung aja yang pertama yaitu pengertian sel. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan yang namanya sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil di kehidupan kita. Kemudian sel ini dia memiliki keunikan di mana sel itu mempunyai namanya DNA. Fungsinya apa sih Kak DNA? DNA ini yang nantinya akan memberikan sifat kepada sel tersebut. Nah, kemudian sel juga yang membentuk organisme. Organisme dengan satu sel dikenal dengan yang namanya uniseluler. Sedangkan organisme dengan banyak sel itu disebut sebagai multiseluler. Nah, sel ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada sel prokariot, lalu ada sel eukariot. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Di sel prokariot ini dia gambarnya lebih sederhana. Sehingga sel prokariot ini biasanya dikenal dengan makhluk tingkat rendah. Kemudian untuk sel eukariot dikenal dengan makhluk hidup tingkat tinggi. Contohnya ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan sel prokariot biasanya di bakteri. Nah, kita akan lihat nih di sel prokariot ada apa saja sih? Di sel prokariot itu organelnya hanya sedikit. Yang pertama hanya ada ribosom, lalu ada cairannya sitoplasma, kemudian ada membran plasma, lalu ada dinding sel, dan dia spesial punya yang namanya kapsul. Kemudian dia punya juga struktur yang berekor, itu namanya flagel. Lalu di prokariot ini nggak punya yang namanya inti sel. Jadi sel prokariot itu nggak punya inti sel. Terus DNA-nya di mana dong Kak? Kan DNA itu hanya di dalam inti sel. Dia tetap punya DNA atau punya materi genetik yang letaknya di dalam sitoplasma. Jadi letaknya di sitoplasma nih, nggak di dalam inti sel. Nah, wilayah dengan DNA tadi, wilayah dengan DNA yang banyak di sitoplasma disebut sebagai nukleoid. Kemudian ada juga DNA yang letaknya di luar nukleoid, itu dikenal dengan yang namanya plasmid. Dia biasanya DNA-nya bentuknya sirkular atau lingkaran. Nah, itu tadi yang prokariot. Selanjutnya yang eukariot. Eukariot ini dia lebih banyak. Yang pertama itu dia menunjuk bagian dalam. Nah, bagian dalam ini dia bentuknya cairan. Disebut sebagai sitoplasma. Kemudian yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu menunjukkan bagian yang paling luar. Bagian terluar di eukariot itu disebut sebagai membran plasma. Eukariot punya dinding sel nggak sih? Eukariot umumnya tidak punya dinding sel, kecuali di sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya dinding sel. Selain sel tumbuhan, tidak ada dinding sel di eukariot. Adanya di prokariot. Oke, kemudian organel yang ketiga yaitu mitokondria. Lalu organel yang keempat yang bagian dalam yang berwarna ungu itu yang disebut sebagai inti sel atau teman-teman sering sebut sebagai nukleus. Lalu di dalam nukleus yang nomor 5 itu terdapat DNA atau materi genetik. Lalu yang keenam yang bentuknya seperti kantung-kantung itu yang disebut sebagai retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasmanya ada titik-titik, itu di situ ada gambar titik-titik bulat-bulat, itu disebut sebagai ribosom. Kalau retikulum endoplasmanya ada titik-titiknya, itu disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang tidak punya itu di nomor 7. Di nomor 7 itu disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Nah, yang nomor 8 yang bulat kecil seperti kantung juga itu. Yang nomor 8 itu yang disebut sebagai lisosom. Kemudian yang nomor 9 bulat kecil sekali. Nah, itu yang disebut sebagai ribosom. Lalu yang terakhir yang nomor 10 yang dekat dengan membran plasma itu disebut sebagai badan Golgi atau teman-teman juga bisa kenal dengan yang namanya aparatus
Golgi. Itu sama aja, cuma namanya aja yang beda. Oke, nah ini bagian dari sel eukariot. Dia cukup kompleks. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sel prokariot. Kira-kira bedanya apa sih, teman-teman? Iya, bedanya adalah di bagian organelnya. Nah, kalau tadi organelnya hanya sedikit, di sini organelnya banyak. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, sel eukariot punya yang namanya inti sel. Sel prokariot tidak punya inti sel. Sel eukariot punya inti sel. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, prokariot punya plasmid. Eukariot tidak punya plasmid. Kemudian di sel prokariot, organel yang terlihat itu ada ribosom dan sitoplasma, sedangkan di eukariot itu dia lebih banyak, lebih kompleks. Lalu di sel prokariot sebenarnya dia punya struktur yang mirip dengan mitokondria. Mirip ya, tapi bukan mitokondria. Namanya kalau misalnya di prokariot itu adalah mesosom. Itu struktur yang fungsinya mirip dengan mitokondria. Ini di prokariot. Nah, itu tadi perbedaan dari sel eukariot dan sel prokariot. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal dari UTBK tahun 2021. Ini ada organel yang dimiliki oleh bakteri adalah A. retikulum endoplasma, B. badan Golgi, C. sentrosom, D. lisosom, E. ribosom. Nah, di penjelasan tadi sudah disebutkan bahwa bakteri ini merupakan contoh dari sel prokariot. Nah, sel prokariot ini memiliki organel yang sederhana. Bisa teman-teman lihat di gambar ini. Isinya hanya ada ribosom. Betul, jawabannya adalah yang E. Retikulum endoplasma, badan Golgi, sentrosom, dan lisosom itu merupakan contoh dari sel eukariot, sehingga jawabannya adalah yang E, ribosom. Nah, sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa kunjungi YouTube channel Teman Bertapa. Terima kasih.